Aduh. Hai, selamat pagi. Udah deh, kita mulai aktivitas dulu deh. Kita mulai pagi. Olahraga dulu kali ya. Ya udah deh, aku siap-siap dulu deh. Ya, bye. Wah, selamat pagi. Selamat pagi lu, selamat pagi Female Daily. Aduh, tadi aku dibangunin ya, tapi nggak apa-apa. Thank you banget udah aku dibangunin sama Riri. Karena kalau aku nggak dibangunin, aku nggak akan olahraga. Karena tadi aku dengar alarm, nggak bangun. But you know what? Sekarang aku mau olahraga, pengen ngajakin kalian semua aktivitas aku sehari-hari. Selamat pagi dan yuk kita mulai dengan olahraga. Let's go. Oke, akhirnya selesai. Aku udah olahraga, tadi udah meditasi. Sekarang aku mau siap-siap karena aku ada kegiatan, aku mesti ke kantor, aku udah meeting dan lain-lain. Oke, habis mandi. Sekarang saatnya aku pengen ngasih tahu kalian my makeup and skincare routine. Hi, welcome back to Female Daily Network's YouTube channel. Ever wondered what it feels like to wake up as a beauty influencer? Well, come closer, because we'll take you through a daily routine of theirs, starting from the moment they wake up to a personal peep at their beauty routine. Here's Wake Up and Makeup. Jadi, buat teman-teman Female Daily, aku sebenarnya simpel aja. Tadi habis mandi, sekalian sama cuci muka. Kalau cuci muka, habis cuci muka biasanya aku pakai toner. Nah, toner yang aku pakai sebenarnya bisa macam-macam ya. Apa aja sih? Buat aku, kalian mau mereknya apa, brandnya apa, boleh aja, terserah. Tapi aku pakai toner. Lalu biasanya habis pakai toner, nih aku dari sini. Habis pakai toner, aku pakai essence water. Nah ini biasanya aku taruh di tangan aja, beberapa dong udah mau habis. Jadi nih, jadi essence water tuh bedanya kalau sama toner tuh apa ya? Iya, aku nggak pernah spesifik tahu apa bedanya ya. Tapi yang penting beda. Ya nggak sih? Jadi biasanya habis toner, aku pakai essence. Nah, leher. Habis itu aku pakai ini ada namanya eye serum kayak repair. Kayak sebenarnya lebih kayak eye cream gitu ya, tapi nggak tahu ini agak dia bentuknya kayak lebih cair gitu. Aku biasanya sebenarnya kalau lagi rajin bisa serumnya itu banyak banget. Bisa 4 serum aku jadi koktail gitu. Mau lihat? Aku kasih lihat ya. Jadi sekalian ya, kasih lihat. Oke, jadi biasanya aku suka melakukan yang namanya cocktail serum. Tolong ini bukan apa ya, ini disclaimer. Nggak usah diikutin kalau nggak cocok, tapi ini yang aku lakukan. Jadi kalau misalkan kalian bilang, aduh kok nggak cocok, blablabla. Jadi itu adalah kebutuhan masing-masing dan preference masing-masing. Jadi yang biasa aku lakukan, aku ada beberapa serum. Karena aku malas satu-satu, jadi aku mencampur. Itu adalah cocktail serum aku bilangnya. Ini satu aja, terus juga ada. Jadi tuh. Banyak melakukan jadi aku udah lama sih melakukan ini. Lebih tepatnya males karena apa ya, lama kan kalau harus satu-satu tuh. Tapi sebenarnya
Kalau dicampur juga jadi satu juga tuh. Setelah dicampur, masing-masing serum tuh kegunaannya berbeda. Nah kalau ada ini aku suka taruh di tangan saya. Jadi masing-masing serum tuh pasti ada fungsinya beda-beda. Nah yang paling aku nggak pernah ketinggalan juga adalah Namasi Booster. By the way ya, ini buat teman-teman, kalau kalian kok pipetnya susah banget, itu jangan diginiin. Jadi cukup sekali diginiin tuh, lama aja, tuh, langsung seret naikkan sampai sini. Tuh, ini Namasi Booster setiap hari pagi dan malam. Setelah cocktail serum, another layer. Jadi untuk Namasi Booster ini dia itu ada triple hyaluronic acid dan juga ekstrak dari kakadu. Kalau misalkan kalian berpikir oh iya kalau serum vitamin C itu kan sebenarnya lebih untuk mencerahkan. Jadi sebenarnya untuk pencerahan dan juga anti aging. Kalau hyaluronic acid itu dia ada triple hyaluronic acid, dia lebih kayak untuk fine line, kayak untuk tanda-tanda penuaan dini. Dan kalau untuk vitamin C-nya itu dari kakadu plum. Dan ternyata pada saat aku riset, kakadu plum itu mengandung jauh lebih banyak kandungan vitamin C-nya dibandingin buah-buah yang lain atau jeruk atau apa yang sering kalian temuin di sirum-sirum yang lain gitu. Jadi makanya aku kayak wah, ini kalau untuk mencerahkan sih kalau kandungan vitamin C-nya tinggi, artinya kan antioksidannya juga tinggi, jadi bagus banget. Yang aku suka dia memang tipenya kayak gel tapi nggak lengket dan nggak bikin apa ya, rasanya nggak enak gitu, nggak. Nah ini langsung dia kelihatan kan glowing gitu. Terus udah gitu ini juga ada anti blue ray. Kenapa itu juga penting? Apalagi ini buat generasi sekarang yang hobi banget namanya di depan komputer dan juga handphone. Jadi jangan berpikir kalau matahari itu the only satu-satunya polusi atau satu-satunya yang membuat kulit kamu jadi nggak cerah. Ternyata sinar dari sinar dari handphone, dari komputer itu juga bisa membuat kulit kamu jadi lelah. So that's why makanya aku suka banget Namasi Booster ini. Yang aku create ini memang untuk memenuhi kebutuhan kulit kalian yang mengalami let's say penuaan gitu, karena kan dia perempuan pengen awet muda lebih lama begitu. Nah sebenarnya aku tuh lagi pakai yang namanya moisturizer, tapi ini aku cuma kasih lihat kayak gini karena ini sampel, akan hadir sebentar lagi karena dari masih produksi, jadi aku belum bisa kasih lihat secara aslinya. Nanti kalau udah tayang udah dijual bebas, aku akan kasih lihat. Ini sebenarnya masih sampel, bukan sampel sih ya kan, kita kan kalau bikin kita harus coba. Nah udah sampai habis. Jadi ini juga masih kakadu series juga, tapi yang aku suka adalah ini biasanya aku pakai pagi karena dia itu bisa jadi primer buat makeup kalian. Jadi dia kandungannya selain juga mencerahkan, dia juga ada antioksidannya dan dia tuh triple moist. Jadi triple moist, jadi bener-bener membuat kulit kalian tuh jadi moist banget. Dan ini ya secara formulanya tuh sampai habis. Secara formulanya dia bagus banget untuk membuat makeup kalian jadi tahan lama karena dia bisa digunakan sekaligus menjadi primer. Jadi moisturizernya aku pakai Nama Skin, tapi sorry ini masih cuma konsumsi buat pribadi, jadi belum aku bisa kasih tahu. Sama seperti sunblocknya, ini juga konsumsi pribadi saat ini karena ini masih sampel juga guys, dan akan hadir insyaallah Desember ataupun Januari. Aku masih tunggu kepastian dari pabrik. Dan ini adalah sunblock atau sunscreen yang aku pakai hari-hari. Dan again ini masih konsumsi pribadi, belum bisa dibeli di mana-mana, tapi soon. Dan ini aku buatnya di Korea. Jadi dia juga brightening plus dia ada tone up.
Dan yang kenapa aku tahu teman-teman di Indonesia tuh suka banget sama yang tone up ya, jadi dia langsung membuat kulit kita tuh jadi cerah, jadi sedikit lebih apa ya, cara mengkoreksi kita punya skin tone. Dan dia juga ada antibakterialnya, curing, dan juga membuat kulit kita juga jadi nggak apa ya, stres gitu. Nanti deh aku pokoknya ada itunya, aku kasih tahu. Karena ini masih sampel juga, aku jadi belum bisa kasih tahu banyak. Tapi yang aku suka banget, dia langsung cepet banget nyerap. Tuh. Jadi dia nggak oily, dia nggak kayak apa ya, yang bikin apa menyek-menyek itu kan. Kalau misalkan sunscreen kebanyakan dia memang oil base. Itu yang kadang-kadang membuat aku kurang cocok, karena apalagi udara panas, mataharinya nyengat. Kalau oil jadi kayak ya gimana sih? Ya oil ya, kayak nggak terlalu ini. Nah kalau ini dia cepet banget nyerap, dia kayak langsung kayak ada powdery apa ya, powdery finishing gitu yang agak kayak enak banget ya. I don't know how to describe ya. Tuh langsung beda kan, kelihatan tuh. Tuh memang di awal dia kayak langsung putih gitu, tapi ternyata pas lama-lama memang kesannya kalau di kamera itu kayak kesannya dia agak putih, tapi kalau lihat aslinya dia enggak. Nah, udah. Oke, now saatnya kita lupa satu. Apa yang lupa adalah serum yang aku pakai buat bulu mata aku. Jadi zaman dulu aku tuh sebenarnya bulu matanya panjang-panjang banget. Tapi karena setiap hari pakai bulu mata palsu, dijepit dan ini itu, akhirnya dia jadi pendek dan tidak setebal dulu. Oke, so first biasanya yang aku pakai sebenarnya sih nggak baru-baru banget, tapi ini itu adalah perbaikan dari BB Glow yang aku udah pakai kemarin. Jadi ini masih sampel juga, which nggak sampel sih, repeat ya, kita repeat karena udah habis BB Glow-nya, jadi kita harus bikin baru lagi. So basically baby glow yang kalian temuin itu, kalau kalian beli baru lagi, nanti keluaran yang terbaru selain packagingnya berubah kayak gini nanti, tapi warnanya nggak gini, ini masih sampel, enaknya sampel. Aku kasih kandungannya, dia ada lebih vitamin E, sebenarnya udah ada, tapi ini kan lebih banyak skincare-nya, jadi ada kandungan-kandungan yang lain yang aku tambahin supaya kulitnya juga lebih baik, karena bagaimanapun juga kan kita harus lebih banyak menjaga kulit kita. Nah, kenapa aku suka BB Glow atau foundation yang tipis dan dia tuh ada efek glowingnya? Menurut aku gimana ya, kalau buat hari-hari kayaknya aku nggak terlalu suka makeup tebel-tebel, karena gimana ya, kan aku udah hari-hari udah kadang-kadang kalau nggak ada urusan, kalau ada syuting ada apa, biasanya aku kan di make upin sama makeup artist gitu. Nah itu kan udah agak menor, udah agak tebal, udah agak banyak lah ya lapisannya. Jadi kalau misalkan aku cuma mau ke kantor atau ada aktivitas yang sebenarnya aku nggak terlalu apa ya, harus menuntut aku untuk dandan yang super heboh, jadi aku pikir aku tuh lebih seneng sama makeup yang tipis, makeup yang hari-hari, makeup yang lebih simple, tapi tetap maksudnya kulitnya juga tetap kelihatan sehat gitu. Nah paling selain aku pakai BB Glow itu, biasanya aku pakai concealer. Wow, copot. Dia copot. Oke, jadi ya karena udah saking udah mau habis ya. Nah, dicopot lagi deh. Ya udah deh, gimana nih? Ya gitu deh. Nah, yaudah pokoknya sesimpel mungkin, karena aku pengen kulit aku tuh tetap kelihatan masih bisa bernafas. Makanya aku seneng dengan foundation atau dengan apa ya, BB Glow ini, karena walaupun dia coverage tapi dia tetap bisa ngeliatin si skin tone kita ataupun kulit kita ini supaya nggak terlalu
ke cover banget gitu. Ya intinya masih bisa bernafas lah ya. Oke. Nah, biasanya concealer hanya di daerah yang lebih gelap sama sini aku suka. Oke, dan of course highlighter favorit. Udah sampai busuk banget, udah sampai habis. Karena ya hari-hari aku cuma gini doang sih, nggak terlalu apa ya, nggak ada yang terlalu spesifik harus apa, dan kayak tebel-tebel berapa lapis juga enggak. Oke. Baik kalau begitu, jadi biasanya abis ini aku suka pakai yang ini. Aku suka gini deh. Jadi dia ada kayak shading sedikit. Jadi supaya lebih tirus. Nah. Kayaknya 2 tahun yang lalu ya, aku pernah bikin di YouTube aku juga pakai kaos pink. Makeup juga. Maaf ya guys, kaos aku cuma yang pink, cuma ini deh kayaknya. Oke, next aku janji aku beli deh yang lain, warna lain. Habis kan aku jarang punya ini ya, baju-baju warna pink. Jadi sekalinya punya, kalau udah kepake terus ya ketahuan deh. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Pakai baju yang sama tuh gak apa-apa. Oke. Kalian kalau misalkan baju baru terus, nanti limbah baju, limbah pakaian tuh akan banyak banget. Jadi kalau bajunya masih bagus sih pakai terus gak apa-apa. Nah, biasanya aku suka gini ini biar aku kelihatan lebih kurus, lebih tirus biasanya. Nah, kenapa namanya nama beauty? Filosofi dari nama beauty apa? Nama. Jujur aku waktu nyari nama tuh sumpah agak sulit ya. Maksudnya aduh apa ya namanya? Sebenarnya banyak yang menyarankan ya kenapa nggak lu namanya aja gitu. Tapi aku nggak terlalu pengen kayak nama banget gitu, kayak nama aku banget gitu. So aku kayak Luna, nama beauty. And kalau bahasa Sanskrit gitu ya artinya juga bagus gitu. Maksudnya identitas gitu, dan itu sesuatu hal yang orang yang paling akan diingat adalah namanya. So I thought it was like okay, I think it's a good ini ya. Simple tapi nggak terlalu kayak aneh-aneh gitu, tapi gampang, dan juga aku pikir I kinda like it, why not gitu. Jadi nggak usah terlalu kayak nama Luna Maya banget gitu. Jadi kayak Luna Maya Beauty gitu atau Luna Beauty, enggak. Soalnya kalau Luna di Korea udah ada ya makeup namanya Luna. Jadi pasti agak sulit itu nanti kalau mau expand ke Korea. Cross finger, mudah-mudahan ya nih. Jadi gitulah. Anyways, terus ya gitu, sesimpel itu, dan nggak terlalu berpikir kayak gimana. Ya udah. Iya, aku setiap kayak ditanya tuh apa sih? Sebenarnya secetek itu aja sih. Nah, nggak cetek ya, mudah-mudahan nggak cetek. Maksudnya sesimpel itulah gitu. Nah, terus aku suka pakai yang ini. Aku taruhnya di atas pipi gini. Nah, tengah gini nih, di ujung sama di bibir. Kenapa sih kok di bibir? Biar kesannya gitulah katanya. Nah, yang paling aku suka dari highlighter ini, dan yang selalu aku lakukan kalau aku dandan yang super simple dan mau cepet, biasanya aku jadiin eyeshadow juga. Ini aku jadi satu kuas aku semua gitu. Ya udah tuh, kalian bisa lihat kan tuh bedanya. Ya, produk yang paling susah dibuat ini nama apa aja? Produk yang paling susah dibuat itu kalau bisa dibilang highlighter ini ya, karena membutuhkan
kayak harus warna apa ya gitu. Terus juga kayak partikelnya supaya bagus tuh pas pigmennya juga bagus tuh gimana ya, itu lumayan agak PR sih gitu. Terus kedua mungkin skincare kali ya. Skincare kenapa gitu, karena untuk jadi si serum ini itu berapa kali ganti konsep mau, karena banyak banget produk di luar sana dan banyak banget produk brightening itu banyak banget gitu, dan aku harus mencari apa yang membuat keunggulan dari serum aku tuh lebih di tempat dari bandingin yang lain-lain gitu. Nah mungkin tadinya pengen serum untuk anti aging gitu, tapi aku pikir kan kalau anti aging aja kayaknya segmen aku tuh nggak di situ semua gitu, ada yang lebih muda dari aku gitu. Jadi aku pengen, oh ya biasanya rata-rata teman-teman atau perempuan-perempuan itu pengennya mukanya cerah, kulitnya cerah, plus juga anti aging. Jadi sebenarnya itu kombinasi yang aku pikir, yang aku juga cari-cari, dan aku juga mengandalkan produk-produk yang pertama anti aging dan juga kedua adalah pencerahan, karena aku kan nggak pengen badannya tuh mukanya tuh jadi nggak cerah gitu, apalagi yang sering makeup kayak aku gitu. Terus lanjut lagi, dan apalagi yang susah yang nggak ada sih, so far itu aja. Nah oke, setelah makeup and again ini aku masih banyak ya produk ininya, sampelnya ini bedak akan keluar di Januari, jadi belum ada packagingnya, semuanya lagi ongoing. Jadi ini compact powder, aku sukanya pakainya sebenarnya nanti ada sponge-nya, tapi kalau aku lebih suka pakai kuas. Aku lebih suka pakai kuas karena menurut aku jadi kayak lebih natural lagi, lebih nggak blocking lagi, kayak nggak lebih tebal gitu. Nah kok kalau nggak suka banget sih yang natural. Ya menurut aku makeup itu sebenarnya kalau untuk hari-hari secukupnya aja, karena kan sebenarnya untuk lebih membuat kita lebih percaya diri, jadi supaya wajah kita juga yang kurang gimana dikoreksi dengan makeup. Jadi bukan sebenarnya pengen mengubah muka aku atau wajah aku menjadi seseorang yang beda gitu. Jadi makanya aku seneng banget sama makeup yang natural, yang nggak terlalu tebel gitu, karena menurut aku ya buat hari-hari kalau kita terlalu tebel tuh jadi kayak topeng gitu, dan aku pengennya kulit aku juga bisa tetap bernafas, itu yang paling penting. Jadi pori-porinya nggak ketutup banget gitu, ketutup ke coverage, maksudnya dia tetap akan kelihatan mulus, akan kelihatan ini, tapi nggak sampai yang nggak bisa nafas sama sekali gitu loh, itu yang aku hindarin. Nah oke. Jadi ini compact powder itu sebenarnya udah bisa dibilang dia itu juga ya compact, ada foundationnya juga ya. Jadi dia sebenarnya nggak sheer banget. Jadi kalau misalkan press powder itu kan nggak ada fondinya, jadi dia memang tipis banget. Kalau ini ada. Jadi makanya tadi kalau aku pakai BB Glow yang tipis ditambah ini sebenarnya udah cukup banget kayak dandan gitu. Kalau mau lebih tipis lagi mungkin yang lebih bedaknya yang lebih tipis kali ya. Oke. Banyak banget ini lagi. Oke, ini juga belum keluar. Semua yang aku pakai ini belum keluar karena kemarin tuh pandemi, banyak banget produk yang sebenarnya udah harus di launch kemarin, tapi karena pandemi and again pandemi, jadi ada produk-produk yang akhirnya tidak jadi launching di 2020 karena kekhawatiran ini dan itu, akhirnya launchingnya di 2022 awal. Setahun ya pendingnya, iya setahun. Karena ya kan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. By the way, ini adalah pensil alis. Ini wooden. Mungkin kalau yang zaman sekarang itu lebih sukanya yang otomatis yang gitu-gitu. Kalau aku lebih suka yang kayak pensil. Kenapa? Karena dia lebih natural, dia lebih irit juga. Tuh. Nah ini soon, ini insya Allah Desember.
packagingnya nih. Setang, ada 3 warna. Udah gitu aja. Oh by the way nanti kalian dapat ininya juga, kerutannya, serotan. Serutan. Oke, kalau untuk eyeliner, karena aku lagi buru-buru, ini ya, aku pakainya yang, aku sukanya yang gel juga, karena buat hari-hari dan aku lagi malas untuk pakai yang liquid. Terus aku smudge gitu. Nah, jadi dia kayak nggak terlalu jelas line-nya. Aku smudge tapi dia masih ada kayak, masih kelihatan lah ada garisnya gitu. Jadi dia kayak ada gradasi sama si highlighter yang aku jadiin shadow itu. Jadi dia nggak kayak garis banget gitu. Ini aku smudge. By the way aku pakai warna coklat. Jadi kalau misalkan bisa dilihat, ada still garisnya tapi aku smudge jadi dia kayak ada semi smoky gitu deh. Jadi aku nggak terlalu suka yang terlalu ini kalau buat hari-hari. Nah terus aku baurin lagi supaya lebih kayak natural. Plus, nah aku pakainya biasanya yang coklat yang tadi aku pakai itu aku taruh di sini lagi nih. Tuh. How? Oke, approve. Approve. Udah deh, terus jepit bulu mata. Pakai maskara. Udah deh. Keluar nggak pakai alis atau nggak pakai lipstick? Dua-duanya sih nggak masalah ya. Keluar nggak pakai alis atau keluar nggak pakai lipstick juga nggak masalah. Sering terjadi. Tapi kalau disuruh milih mungkin mendingan lipstick kali ya, karena alis aku terus terang udah agak tebal. Jadi aku nggak terlalu nggak terlalu ngerasa bahwa alis aku tuh harus selalu pakai ini pensil alis. Nah ini aku pakai maskara. Udah biasanya harus kering, karena kalau kita lihat bawah lihat apa suka cuk gitu jadi berantakan ya. Blush on. Maksudnya udah karena sering pakai dan udah kayaknya mau habis jadi ya bener kan, nengok bawah kan. Oke, blush onnya udah. Ini nih paling nyebelin sih. Nah ini dia. Kayak sebenarnya zaman dulu banget sih. Kayak pakai white powder gitu. Bukan white sih, kayak Kim suka pakai tuh, set di bagian ininya doang. Supaya matanya lebih cerah. Dah. Lipstick. Oh iya, lipstick. Negara yang paling kangen didatangi lah. Negara apa yang paling kangen banget didatangi? Negara yang paling bantu. Oh ya, jangan lupa ini. Sekarang masih pakai Rihanna, besok pakai Norman Beauty, akan hadir. Oke. Negara yang paling dikangenin itu aku, to be honest, Korea, Jepang, Eropa, Amerika, seluruh dunia. Karena pada prinsipnya suka traveling sih, jadi kayaknya banyak pengalaman yang aku dapat pas traveling ya jadi kangen. Jadi makanya aku tuh suka kangen traveling tuh karena nggak tahu ya, ini aja merasa bahwa kalau traveling itu bikin aku tambah wawasannya tambah luas, bikin senang aja ketemu teman-teman baru.
Oke, terakhir lipstick. Oke, ini aku dapat apa ya? Dapat tips, bukan tips. Aku nyontek sih sebenarnya. Aku nyonteknya dari Bubah. Jadi lip cream ini nomor 21 by the way. Nah, and again, aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka kalau pakai lipstick pigment. Kalau banyak teman-teman dan perempuan-perempuan di luar sana, mungkin salah satunya kalian suka banget dan merasa kalau lipstick yang bagus adalah pada saat diginiin itu pigmentnya langsung kelihatan. Jujur aku nggak suka. Tapi ini iya. Tapi kalau aku tuh lebih sukanya tuh jadi kayak, nih aku kayak apa ya? Jadi kayak warna bibir aja gitu. Aku nggak terlalu suka kayak oh tuh lipstiknya kayak ceplok gitu banget. Nah biasanya mungkin teman-teman lebih suka yang kayak gitu ya. Aku biasanya pakai tangan. Nah ini aku kemarin lihat si Bubah make upin aku, dia pakai kuas. Nah tuh. Jadi sebenarnya lebih kayak kelihatan natural, terus warna bibir aja. Gitu deh. Nah. Tuh. Jadi ini aku pakai nomor 21. Nggak transfer. Voila, udah deh, selesai makeupnya. Rambut juga. Oh, nih. Oke, so basically itu skincare. Itu skincare. Jadi tadi daily skincare aku, plus juga aku siap-siap pakai makeup. Nah, tadi habis mandi aku udah keringin rambut, aku udah sedikit apa ya, curly ya, dicatok-catok gitu deh. Buat teman-teman di Female Daily, itu tadi dia tutorial singkat tentang apa yang aku suka. Tuh, gimana? Rambutnya masih agak sedikit berantakan, nggak apa-apa, nanti disisir. Tapi basically for my daily makeup, for my daily regime skincare itu udah aku share ke kalian. It's actually my secret ya, itu rahasia aku. Tapi aku share buat teman-teman di Female Daily. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diikutin, dan mudah-mudahan ada apa ya, ada hal yang menarik dan positif yang bisa kalian ikutin tuh. Oke. Sekarang aku mau siap-siap, aku mau ganti baju. Aku kira-kira kebutuhan hari ini aku mau agak rapi. Pakai baju apa ya? Aku udah siap-siap mau berangkat ke kantor. Tapi biasanya sebelum aku berangkat ke kantor ada satu hal yang paling penting aku nggak pernah ketinggalan. Apa itu? Ikutin aku. Nah ini dia nih yang aku nggak pernah lupa, yaitu Daily Sigen. Jadi kenapa Daily Sigen ini begitu bagus untuk aku, kulit aku, dan juga imunitas aku, dan juga pencernaan? Karena di dalam Daily Sigen ini ada pro dan prebiotik, selain juga ada kolagen. Nah, jadi aku minum ini setiap hari. Yang pastinya di dalam satu sachet ini penuh dengan manfaat. Jadi di dalam satu box ini itu isinya 15 saset. Nah, artinya 15 saset itu bisa untuk 2 minggu pemakaian. Minumnya sehari sekali atau sehari 2 kali juga boleh, tapi biasanya aku cuma sehari sekali gitu. Jadi yang paling aku suka, dia nggak ada gula,
Udah gitu manfaatnya juga banyak banget. Jadi di dalam satu sachet ini aku habis 2 minggu dan aku udah berbulan-bulan pakai ini. So ini salah satu rahasia yang aku konsumsi untuk kecantikan dan juga untuk kesehatan. Gitu deh. Oke, sekarang kita langsung berangkat ke kantor karena aku ada beberapa meeting. Oke deh. Nah, oke, buat teman-teman di Female Daily, tadi udah ngeliat aku bersiap-siap untuk aktivitas dan juga ke kantor, meeting, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan terhibur dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di next content. Dan thank you ya udah nonton. See you next time. Bye.